Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niswatu Saidah. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini kita akan belajar sebuah materi untuk siswa kelas 2 SD, yaitu dengan tema kerjasama. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, ini dia. Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan secara bersama-sama antar orang per orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang selalu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi ya kita emang nggak bisa hidup sendirian. Nah, selanjutnya, pekerjaan yang berat apabila kita lakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Coba aja kalau kita bersih-bersih rumah tapi kita sendiri pasti lambat kan selesainya. Tapi kalau kita bareng-bareng pasti lebih cepat. Dan pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama itu kita namakan dengan gotong royong. Nah, kerjasama ini adik-adik, kita bukan cuma bisa ngerjainnya di satu tempat, tetapi kerjasama dapat kita lakukan di berbagai tempat. Nah, misalnya kita bisa melakukan kerjasama di lingkungan keluarga, terus di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan masih banyak lagi di tempat-tempat lain di mana kita bisa melakukan kerjasama atau dalam mengerjakan suatu tugas. Nah, yang pertama coba kita lihat kerjasama di lingkungan keluarga. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan kerjasama di lingkungan keluarga. Contohnya aja yang pertama yaitu kita bersikap baik. Kalau kita bersikap baik dengan kakak kita, dengan adik kita, apalagi dengan kedua orang tua kita, tentu saja tidak akan ada terjadinya kesalahpahaman di antara kita. Nah, di sana kita juga bisa disebut dengan kerjasama. Selanjutnya, apabila kita berbicara dengan yang sopan, kita berbicara dengan yang lebih besar dengan sopan, kita berbicara dengan yang lebih kecil dengan sopan. Di sana juga kita udah memberi kerjasama yang baik antara satu sama lain. Dan yang terusnya yaitu menjaga kebersihan rumah. Nah, ini yang paling penting nih, karena kalau menjaga kebersihan rumah itu nggak bisa ibu kita doang. Jadi kita harus kerjasama dalam menjaga kebersihan rumah agar rumah kita selalu kelihatan bersih dan nyaman. Dan kita pun tentu akan menjadi sehat yang tinggal di rumah tersebut. Nah, selanjutnya kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat ini banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Contohnya aja pada gambar-gambar yang sudah ada ini. Yang pertama yaitu ada gotong royong, terus ada kerja bakti, terus ada berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Dan seterusnya ada siskamling, dan yang terakhir mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama itu bukan hanya kita bekerja bareng-bareng ya atau bekerja sama-sama, tapi kalau kita sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, itu bermakna kita juga telah memberikan kerjasama terhadap peraturan tersebut dan dalam keamanan kampung kita. Yang terakhir yaitu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, ini ada 4 gambar contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu membersihkan kelas. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah. Yang ketiga, merapikan perpustakaan. Dan yang keempat, mengerjakan tugas kelompok. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Kalau di sekolah, kalau kita hanya bekerja sendiri saja, itu rasanya tidak bisa. Soalnya, coba aja dibayangin, kalau kelas segede itu kita bersihin sendiri. Mesti kita nggak kuat kan? Jadi, kalau kita bersihinnya sama-sama, kerjaan tadi akan terasa lebih ringan. Begitu juga dengan tugas kelompok. Kalau kita kerja sama-sama, apabila ada soal yang kita kurang paham, kita akan gampang untuk menanyakannya ke teman kita. Nah, untuk catatan nih, manfaat kerjasama dalam kehidupan kita itu banyak sekali. Nah, ada 4 diantaranya. Yang pertama yaitu menumbuhkan semangat persatuan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, menciptakan hidup rukun. Nah, dengan kerjasama kita juga bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi antar sesama kita. Nah, di akhir ada tugas nih buat adik-adik. Jangan lupa dikerjain ya 5 soal ini
agar kita bisa mengasah lagi kemampuan kita tentang materi tadi. Nah, itu tadi materi kita untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan juga untuk diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.